Halo sahabat IKV Official dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dengan Yudita Maujisari di IKP Official, gerak cepat, kerja ikhlas, informasi cerdas, masyarakat sejahtera. Ya, jadi hari ini saya akan membahas tentang bagaimana menangkal hoaks dalam menjelang pemilu 2024. Ya, jadi dalam konteks pemilu itu biasa hoaks bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya. Mereka juga bisa dapat mempengaruhi pemilih untuk membuat keputusan yang salah atau bahkan merusak integritas proses dalam pemilihan itu sendiri. Ya, menghadapi gelombang hoaks menjelang pemilu, apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, jadi pertama pentingnya bagi kita untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas. Sebelum menyebarkan informasi, pastikan bahwa informasi tersebut menjadi konsumen informasi yang cerdas. Ya, jadi sebelum kita menyebarkan informasi, pastikan bahwa kita benar-benar dan diverifikasi dari sumber yang terpercaya pastinya. Jangan terburu-buru menyebarkan sesuatu hanya karena terdengar menarik atau sesuai dengan keyakinan kita sendiri. Selain itu juga mari kita jadikan diri kita sebagai bagian dari solusi. Ketika kita menemui hoaks, jangan ragu untuk menolak dan memeriksa kebenaran. Ya, saling edukasi di antara kita juga sangat penting pastinya. Bagikan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya kepada teman, keluarga, dan rekan-rekan kita. Ya, kabar hoaks itu sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kadang oknum pelaku membuat berita menggunakan gambar fakta, namun konteksnya telah diolah dengan kabar bohong. Pastinya dengan itu, masyarakat yang tidak jeli atau gampang terpengaruh oleh kabar tersebut pasti akan membacanya dan mempercayai hoaks tersebut. Jadi hoaks itu sangat mempengaruhi opini publik atau menciptakan kekacauan. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menangkal atau mengidentifikasi sebuah kabar antara hoaks atau nyata. Jadi ada beberapa yang itu pertama kita harus mencurigai jika ada judul yang dibuat dengan sangat provokatif. Ya, jadi berita hoaks itu pada umumnya memakai judul yang provokatif sehingga laku untuk dijual, atau salah satu modusnya itu yaitu pelaku biasanya mengambil berita resmi lalu dilakukan penyuntingan dengan sedikit memanipulasi isinya. Ya, jadi hal ini juga bisa menimbulkan persepsi yang berbeda bagi orang yang membacanya. Oke, terus yang kedua juga kita bisa mencermati alamat situs yang merilis berita atau akun pembuatannya di media sosial. Ya, jadi jika muncul sebuah kabar viral di situs-situs tertentu atau di media massa, pastikan media tersebut sudah terverifikasi sebagai institusi pers resmi. Ya, jadi berita yang disampaikan juga dapat dipertanggungjawabkan apabila situs yang merilis tampak abal-abal atau berasal dari akun media sosial tanpa identitas jelas. Kabar yang dibawakan perlu dicurigai dan juga ada kemungkinan besar itu adalah berita hoaks. Ya, jadi yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga itu periksa fakta pada berita. Jadi, pemeriksa berita yang viral untuk mengetahui materi-materi yang diumumkan, kita harus cek fakta dan opininya atau justru kebohongan. Ya, jadi pemeriksaan ini juga sangat perlu dan sangat penting untuk kita perhatikan dalam mengecek fakta pada berita. Ya, jadi kita harus mengecek dulu pada pihak yang berkepentingan atau merujuk pada sumber yang salah. Ya, jadi ada beberapa lagi yang perlu kita perhatikan, seperti kita harus mencek keahlian foto atau video yang diunggah. Ya, jadi pada kabar viral ada kalanya juga kita harus mencek foto dan video yang akan diunggah oleh akun-akun berita. Jadi yang telah disanting sedemikian rupa. Saat ini juga sangat marak kecerdasan AI
AI terkait gambar dan video yang bisa membuat tampilan palsu menyerupai wujud asli. Ya, jadi juga kita bisa juga terlibat dalam grup diskusi anti hoax. Jadi sekarang itu sudah sangat marak-maraknya pembuatan grup di media sosial khususnya untuk membahas kabar viral. Jadi grup ini juga sangat-sangat menguji kabar viral untuk menentukan situs antara hoax atau fakta. Ya, jadi menjelang pemilu di 2024 ini kita juga harus pintar-pintar dalam menangkal hoaks, karena itu juga salah satu merupakan tugas bersama bagi semua pemangku kepentingan dalam masyarakat. Ada beberapa langkah juga yang harus kita perhatikan untuk melawan hoaks menjelang pemilu 2024. Ya, jadi yang pertama itu adalah edukasi publik, di mana pendidikan dan peningkatan literasi media menjadi kunci utama dalam melawan hoaks. Program edukasi juga harus diperkuat pemahamannya tentang cara memverifikasi informasi mengenai hoaks dan juga menggunakan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya. Ya, jadi yang kedua juga kita harus mengambil peran di media tradisional, atau biasa media tradisional ini juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyajikan berita yang akurat dan berimbang. Mereka juga harus menjalankan fungsi jurnalistik dengan integritas, memeriksa fakta, dan tidak terjebak dalam penyebaran berita hoaks. Oke, jadi kita juga harus berkolaborasi antara platform media sosial dan juga pemerintah. Jadi platform media sosial itu pasti sangat perlu bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk mengidentifikasi atau menghapus dan membatasi penyebaran konteks hoaks. Jadi langkah-langkah ini juga harus kita perhatikan dalam menangkal hoaks di era pemilu 2024 ini. Jadi melawan hoaks itu bukanlah tugas yang mudah ya, tetapi dengan kolaborasi dengan kesadaran kita bersama, kita juga dapat menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan juga melindungi integritas demokrasi serta proses pemilihan. Tentu ada juga beberapa fakta atau beberapa hal yang bisa kita cegah untuk menyangkal hoaks, berita-berita hoaks yang terjadi di era pemilu 2024. Jadi hoaks ini juga adalah informasi palsu atau menyesatkan yang disebarkan dengan tujuan tertentu. Jadi itulah pentingnya kita harus pintar-pintar dalam menyangkal berita hoaks di era pemilu. Di tangan kita juga bisa terletak kekuatan untuk menyebarluaskan informasi yang benar, untuk menjadi penjaga kebenaran di tengah gelombang hoaks yang mengancam kita. Jadi kita juga dapat berperan sebagai agen perubahan yang memperkuat pemahaman publik tentang pentingnya literasi digital dan kritis terhadap informasi. Dengan mengambil langkah-langkah sederhana yang sudah saya jelaskan tadi, seperti memverifikasi informasi sebelumnya, menyebarkan dengan berbagai sumber-sumber yang dapat dipercaya. Kita juga dapat menjadi bagian dari solusi dalam melawan hoaks menjelang pemilu 2024. Jadi mari kita terus berjuang untuk kebenaran, untuk integritas pemilu, dan untuk masa depan yang lebih baik. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum like, comment, and subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.